Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati pengurus Masjid Jami Ibnu Batutah, yang saya hormati panitia penyelenggara kegiatan kultum online Ramadan, yang saya hormati shaimin dan shaimat, dan para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama dan yang paling utama, tidak ada kata yang pantas kita ucapkan selain rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana dengan hidayah dan taufiknya lah kita, alhamdulillah, sampai saat ini kita bisa diberikan kesehatan, keselamatan, dan yang kedua kalinya salawat beriring salam kepada baginda Islam, revolusi Islam, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, dengan kata lain minaz zulumat ilan nur, seperti yang kita rasakan pada sore hari ini. Baik, pada kesempatan sore hari ini saya akan menyampaikan kultum singkat yang bertema yaitu kemuliaan dan keistimewaan Al-Quran. Al-Quran adalah kalamullah, kitabullah, yang difirmankan kepada baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril. Dengan itu kitabullah ini atau Al-Quran ini wajib hukumnya kita imani, wajib hukumnya kita mempelajari dan mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk itu Al-Quran juga kita membacanya akan mendapat nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Quran di sini, apabila kita mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya, maka kita yang membaca dan mempelajari Al-Quran akan mendapat banyak kebaikan, sebagaimana yang difirmankan Allah di dalam Al-Quran, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kita semua, sebaik-baik kalian, sebaik-baik manusia, yaitu orang atau seseorang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya atau mengamalkan Al-Quran. Dalam Al-Quran yang lain atau ayat yang lain mengatakan, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya Al-Quran, sesungguhnya Allah menurunkan Al-Quran, dan sesungguhnya Allah juga akan menjaga Al-Quran. Sudah jelas dari kedua firman Allah di atas bahwasanya Al-Quran ini jelas-jelas kemurnian, jelas-jelas asli bahwa kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Al-Quran ini adalah perkataan Allah Subhanahu wa ta'ala yang disampaikan melalui para nabi dan rasul perantara malaikat Jibril. Untuk itu tidak ada
alasan untuk kita tidak mengimani Al-Quran. Karena Al-Quran itu adalah pedoman hidup manusia, bahkan khususnya umat Islam. Al-Quran itu banyak memiliki keistimewaan, banyak memiliki keutamaan. Di antaranya adalah ketika Al-Quran dibaca dan ketika Al-Quran diamalkan akan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang berikutnya adalah Al-Quran merupakan petunjuk, ya, merupakan petunjuk kehidupan manusia, merupakan pedoman kehidupan manusia, yaitu Al-Quran. Yang berikutnya juga keistimewaan Al-Quran adalah asy-syifa, yaitu obat penenang hati. Al-Quran ini apabila dibaca, maka si pembaca itu akan tenang hatinya, akan tentram hatinya. Selain kita akan mendapat nilai pahala di sisi Allah, nilai ibadah di sisi Allah, kita juga membaca Al-Quran akan tenang hati kita, akan tentram hati kita, karena perantara kita membaca Al-Quran. Sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Ya. Sesungguhnya Al-Quran itu datang dan diturunkan oleh Allah sebagai penawar atau obat kepada kita yang membacanya atau orang-orang yang beriman. Maka daripada itu, mari kita senantiasa belajar dan mengamalkan Al-Quran ini, karena memang kewajiban kita sebagai umat manusia, khususnya umat Islam, untuk mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya. Daripada itu, pembelajaran Al-Quran sudah disampaikan di atas tadi, bahwasanya kita membaca Al-Quran akan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kelebihan daripada Al-Quran di sini, keistimewaan Al-Quran, satu huruf saja, satu huruf Al-Quran itu bernilai 10 kebaikan. Bagaimana dengan membaca Al-Quran sampai berjuz-juz? Bagaimana dengan orang yang menghafal Al-Quran sampai 30 juz? Yang tentunya insya Allah orang yang mempelajari dan mengamalkan Al-Quran itu adalah termasuk orang-orang yang baik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itu, sekali lagi saya sampaikan kepada para jamaah, para pemirsa semuanya, mudah-mudahan Al-Quran ini benar-benar kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, lebih-lebih di bulan suci yang penuh dengan berkah ini, yaitu bulan suci Ramadan. Karena di bulan suci ini semua macam kebaikan, semua macam bentuk kebaikan akan dilipat gandakan nilai ibadahnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka daripada itu, jangan sia-siakan hari-hari kita di bulan suci Ramadan ini dengan hari-hari yang tidak ada manfaatnya. Karena hari-hari di bulan suci Ramadan ini, detik demi detik itu adalah membawa banyak keberkahan, membawa banyak maghfirah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya sangatlah tidak beruntung manusia yang menyia-nyiakan harinya, terutama di bulan suci Ramadan, untuk hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Mudah-mudahan hari-hari kita dari awal bulan suci Ramadan ini hingga akhir bulan suci Ramadan, kita benar-benar melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya, benar-benar kita menjalankan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya, bahkan bisa dikatakan Idul Fitri, yaitu kembali suci, jiwa kita suci dalam keadaan yang bersih, menghadapi berbagai macam kehidupan, karena hidup ini adalah penuh dengan tantangan hidup, ya, penuh dengan rintangan. Karena dengan rintangan itu kita menghadapinya, yaitu dengan keimanan dan ketakwaan
di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, karenamu aku berpuasa, denganmu aku beriman, kepadamu aku berserah, dan dengan rezekimu aku berbuka puasa. Dengan rahmatmu, ya Allah Tuhan Maha Pengasih. Amin.